Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibletek Kantil. Semoga sobat-sobat Bletek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, Kibletek di sini masih membahas tentang perkerisan. Mari kita belajar tentang keris. Kemarin sudah Kibletek bahas tentang cara mendata sebuah keris itu harus pakai tangguh, tayuh, dan pasikutan. Jadi kalau mau melihat ini keris dari zaman apa, kegunaannya apa, terus pada saat kerajaan apa, diperkirakan empu yang membuatnya siapa dan sebagainya ya. Itu kita butuh tangguh, tayuh, dan pasikutan. Tangguh kemarin sudah Kibletek bahas di video yang lalu, tayuh juga sudah. Kali ini yang mau Kibletek bahas adalah pasikutan. Apa atau pasikutan itu? Pasikutan itu adalah cara menilai sebuah keris setelah selesai digarap atau setelah selesai dibuat. Oke. Jadi setelah keris ini selesai dibuat, itu kita menganalisa. Jadi pasikutan itu kita menganalisa ya, menganalisa dari pucuknya, waduknya, terus ricikannya itu bagaimana, sampai pesinya itu juga diteliti. Jadi ini pasikutan kalau secara bahasa ilmiahnya itu lebih cenderung ke kita menganalisa ya, menganalisa sebuah keris ini habis selesai digarap itu bagaimana. Jadi dari tebalnya ini, dari tebal antara bilahnya ini juga diteliti. Terus kalau lo ini antara lo sini depan sama masuk ke dalam itu berapa jaraknya. Habis itu condong. Semua keris itu cenderungnya condong ya. Semua keris itu cenderung condong, tidak ada keris yang lurus gini ya, lurus. Jadi meskipun keris berbentuk lanjir kan lurus, tapi itu tetap cenderungnya agak condong. Ini kan gini dah, nah ini kan condong, agak condong. Jadi sebuah keris kita analisa atau pasikutannya itu nanti arahnya semacam nanti ke karakter atau sifat-sifat manusianya ya. Jadi setelah diteliti dari pesi sampai pucuk, jadi pesi, terus ricikannya bagaimana, apa saja ricikannya, waduknya bagaimana, terus pucuknya bagaimana. Jadi itu menganalisa semua keris, condongnya bagaimana. Itu nanti kita bisa menyimpulkan keris ini itu ke semacam, kalau ini contoh ya, semacam contohnya keris ini sifat semacam manusianya itu luwes. Keris yang memiliki karakter luwes, jadi sifatnya dikarakterkan seperti manusia, condongnya, lebarnya, lebar ininya ya, lebar, terus ricikannya semuanya ini dianalisa, terus keluar karakter ini luas. Kalau sebuah keris itu karakternya luas, itu diibaratkan keris ini cocok, atau orang yang memegang keris tersebut itu akan banyak disenangi sama orang atau disenangi sama orang. Jadi banyak disenangi orang karena luas, mudah bergaul, ngomong ya enak, luas, nyambung, ngomong sama siapapun nyambung, jadi luas ya. Itu kata luas. Ada pula kalau keris ini setelah diteliti mungkin ininya terlalu lebar, ini agak mengecil atau kurang keserasian lah. Jadi analisanya keserasian kerisnya itu bagaimana, proporsional atau tidak. Itu kan pasikutan memang meneliti atau menganalisa semacam itu. Nanti ada yang keris itu masuk ke wagu itu kayak norak ya, wagu itu kayak norak. Itu wah, kerisnya norak, ini karakternya norak ya. Nanti biasanya orang yang memegang itu orangnya sih agak
norak ya, karena mungkin terlalu pede. Jadi keris tersebut membuat seseorang itu terlalu pede. Kalau terlalu norak, dia tidak merasa kalau dia norak gitu. Wagu lah ya, mungkin dia selalu berpakaian yang kurang pas dan sebagainya. Menurut orang itu wagu, norak. Namun kalau karena dia terlalu pede, ya tidak masalah bagi dia. Terus ada juga keris yang kalau diteliti, dianalisa ini dari PSI sampai pucuk, terus garapannya, keserasiannya dan sebagainya, itu kok karakternya masuk ke wingit. Wingit berarti itu angker ya. Angker itu berarti keris tersebut memiliki wibawa yang besar. Jadi di sini orang yang memegang keris tersebut itu wibawanya bisa besar ya, jadi sangat ditakuti oleh orang. Jadi orang yang sangat berwibawa itu pandangannya bisa meruntuhkan hati, jadi orang yang melihat bisa takut. Itu wingit. Oke, ada juga yang diteliti terus itu sopan dan sebagainya semacam itu. Jadi sebetulnya pasikutan itu adalah cara untuk menganalisa dari sebuah keris yang sudah selesai digarap. Jadi untuk menganalisa ini itu juga nanti bisa ketemu di tangguh lagi. Jadi antara tangguh, tayuh, pasikutan itu saling berkaitan. Jadi habis diteliti, oh keris ini memiliki panjang bilah sekian senti, dengan lebar bilah sekian senti, dengan ricikan sekian senti, pesinya sekian senti, terus waduknya begini-begini, sor-sorannya bagaimana, itu nanti karakternya bagaimana. Condongnya terlalu ke kanan atau ngepas, itu ada ilmu untuk menganalisa. Jadi ilmu menganalisa di perkerisan namanya pasikutan. Jadi menurut Kibledek, pasikutan itu ya menganalisa keris yang setelah selesai dibuat, selesai digarap. Jadi keris ini juga nanti bisa sedikit masuk ke tayuh ya, untuk hal ke apa namanya, secara tuah atau magicnya atau yoninya. Jadi ya tadi kalau keris ini itu masuk ke karakternya luwes. Nah, luwes berarti kalau orang yang memegang keris tersebut dia akan banyak disenangin orang. Itu berarti masuk ke salah satunya tayuh atau apa namanya, daya magic atau daya untuk sesuatu yang energinya itu mempengaruhi. Jadi energi dari keris tersebut luas, itu akan mempengaruhi orang yang memegangnya menjadi luas juga. Kalau wagu itu ya nanti wagu, wingit ya wingit gitu ya. Jadi ada beberapa karakter dari pasikutan kalau setelah diteliti itu keris tersebut masuk ke luas atau wagu atau ke wingit atau sopan ataupun pasungkeman. Oke. Jadi kalian kalau membeli keris, buah keris itu kalian juga sebetulnya harus diteliti ya, dari tangguhnya bagaimana, tayunya bagaimana, pasikutannya bagaimana. Pasikutannya itu cenderung kita meneliti keserasian. Keserasiannya kalau proporsional pas, oh masuk ke luas gitu, atau pas masuknya ke wingit dan gitu. Jadi kemarin video Kibledek ada sih 3 cara. Pertama memang kalau untuk memula, kemarin pernah Kibledek bahas di video Kibledek, kalian bisa lihat 3 cara mudah bagi pemula untuk melihat sebuah keris itu bagus atau tidak. Itu dasar awalnya lah ya, kalau kalian benar-benar awam di suatu perkerisan, itu dasar awamnya di situ. Jadi Kibledek buat video ini untuk kolektor ya, para kolektor dan sebagainya ya. Jadi memang kadang mau nggak mau di sebuah keris itu memang ada daya magicnya, karena keris tersebut dibuat oleh seorang empu dengan tirakat dulu sebelum membuat tirakat. Kalau keris yang tidak ada daya magicnya adalah keris nganten yang dibuat pabrik, atau keris cor-coran, dicor langsung jadi. Itu dibuat pabrik ya, dari pabrik itu tidak ada daya magicnya. Yang ada daya magicnya adalah sebuah keris yang dibuat oleh seorang empu, baik itu keris yang baru apa kamardikan
atau keris lawasan. Kalau keris tersebut dibuat oleh seorang empu dengan proses tirakat awalnya, pasti ada daya magicnya. Kalau keris tersebut dibuat pabrik mesin Cina, ya tidak ada daya magicnya karena itu hanya aksesoris biasa, atau keris nganten yang biasa disewa-sewakan itu ya, itu kelihatan sekali karena bilah kerisnya biasanya dari seng. Oke, semoga pelajaran tentang perkerisan ini bisa menambah wawasan sobat-sobat bidek ya. Jadi di sini keris bukan langsung berarti sesuatu yang menyesatkan atau sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang harus dihindari, tidak, karena sebuah keris itu hanya sebagai benda ini juga hasil karya dari leluhur kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.